Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu pada fisika thermal. Pada bab-bab sebelumnya kita sudah menggunakan hukum termodinamika untuk proses siklik, ya, yaitu proses seperti mesin kalor pada mesin pendingin, ya, di mana energi dan entropinya tidak mengalami perubahan, ya. Tetapi banyak sekali proses termodinamika di mana tidak siklik, ya. Jadi di mana prosesnya tidak siklik. Apa contohnya? Contohnya adalah reaksi kimia, ya. Reaksi kimia itu kan dia tidak siklik, tidak membentuk sebuah siklus, gitu ya. Jadi tujuan daripada materi pada pertemuan ini adalah kita akan menggunakan hukum-hukum termodinamika, untuk reaksi kimia dan transformasi atau perubahan materi yang lain, ya, perubahan materi yang lain. Di dalam bab ini, di dalam bab 5, ya, jadi bagian ini adalah bab 5, kita akan mengenal istilah dengan yang kita sebut, sering sekali kita sebut ini dengan istilah potensial termodinamika, ya, potensial termodinamika. Sebetulnya hal ini tidaklah suatu hal yang baru bagi kita, karena sesungguhnya di awal kita sudah mengenal sebetulnya dua persamaan yang sebetulnya merupakan bagian daripada potensial termodinamika, yaitu energi dalam, ya. Jadi potensial termodinamika ini merupakan satu set persamaan, jadi sekumpulan persamaan yang terdiri daripada 4 persamaan energi, ya, 4 persamaan energi, yaitu energi dalam, yang ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian setelah itu entalpi, ya, jadi sebetulnya kita sudah mengenalnya sebelumnya. Jadi potensial termodinamika. Nah, jadi sebetulnya kemarin kita sudah mengenal nih, ada energi dalam, kemudian apa lagi? Ada entalpi, ya. Ada entalpi, atau entalpi biasanya sering disebut dengan heat content, ya, heat content. Dimana ini sangat penting ketika kita mendiskusikan berkaitan dengan kapasitas kalor dan kalor laten. Kemudian dua energi yang akan kita pelajari, dua bersama energi yang kita pelajari setelah ini adalah fungsi Helmholtz, sering disimbolkan dengan F, dan satu lagi fungsi Gibbs, ya, fungsi Gibbs. Dimana fungsi Gibbs ini sangat penting ketika kita membahas tentang transisi fase, ya, atau perubahan fase, juga pada reaksi kimia, ya, pada reaksi kimia. Sedangkan fungsi Helmholtz ini sangat penting dalam mekanika statistik, dan kadang-kadang fungsi Helmholtz ini disimbolkan dengan A, ya. Jadi mungkin ada sebagian buku ini menulisnya dengan A. Oke, jadi ini sebagian sudah kita pelajari, ya, terutama yang ini sebetulnya energi dalam dan entalpi. Potensial termodinamika ini sering juga disebut sebagai generating function, ya, generating function atau fungsi generate, ya. Jadi fungsi yang dapat membangkitkan fungsi atau persamaan yang lain, ya. sehingga seringkali dia disebut dia dengan generating function.
Oke. Mengawali pembahasan daripada potensial termodinamika, kita lihat terlebih dahulu berkaitan dengan transformasi Legendre, ya. Transformasi Legendre, di mana hal ini mungkin tidak tidak asing bagi kita, karena bisa jadi sudah diperkenalkan pada mekanika, ya, pada mekanika. Jadi transformasi Legendre, ya, ini mungkin sudah diperkenalkan pada mekanika, di mana hukum Newton tentang gerak itu bisa kita kita tulis, ya, ke dalam persamaan Lagrangian, untuk koordinat yang sesuai, ya, dimana hal ini kita pelajari pada mekanika klasik. Persamaan Lagrange ini dapat mengalami sebuah perubahan variabel untuk menghasilkan persamaan Hamiltonian, ya. Jadi dari Lagrange ke Hamiltonian, dimana hal ini penting di dalam mekanika kuantum. Perubahan daripada variabel ini yang kita sebut dia dengan transformasi Legendre, yang fungsi yang dihasilkan atau prinsip ini juga penting di dalam pembahasan ini, yaitu di dalam fisika termal atau di dalam termodinamika. Jadi transformasi Legendre ini sebetulnya prinsipnya sangat sederhana sekali. Jadi kalau kita misalnya memiliki sebuah fungsi, dengan variabel xy, maka bentuk diferensialnya ini bisa kita tulis df sama dengan dou x, y nya konstan, dx ditambah dou f, dou y, x nya konstan, dy, ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Atau ini kalau kita misalkan dou f dan dou x nya itu sebagai u, jadi ini u dx ditambah, misalnya ini kita misalkan dengan w dy, ini df. Jadi df sama dengan u dx ditambah w dy, dimana u dx dan w dy ini disebut dia dengan pasangan konjugat, ya. Ini disebut pasangan konjugat, ya, disebut dia dengan pasangan konjugat. Sekarang misalnya kita ingin mentransformasi ya, dengan mengganti y dengan konjugatnya, ya. Kita ingin mengganti y dengan konjugatnya. Jadi kalau demikian, g misalnya persamaan yang telah ditransformasi kita simbolkan dengan g, ini berarti sama dengan f dikurang y, kan, dengan konjugat, ya. Berarti kita ingin mengganti y dengan konjugatnya, yaitu w, berarti f dikurang wy, ya. G sama dengan f dikurang wy. Atau dalam bentuk diferensialnya, oke, dalam bentuk diferensial dg sama dengan df dikurang
D dalam kurung WY, ya. DF ada dari sini, ya, DF nya. Jadi DG sama dengan DF nya UDX ditambah WDY. Oke, DWY ini tinggal didefinisikan satu-satu, ya. WDY kurang WDY kurang WDY kurang YDW, ya, kurang YDW. WDY itu bisa hilang nih, hilang, maka DG sama dengan UDX dikurang YDW. Oke, ini diferensial daripada transformasi Legendre-nya ketika kita ingin mengganti Y dengan konjugatnya dari persamaan atau fungsi f x, y. Sekarang kita uji, ya, kita uji atau kita gunakan prinsip ini untuk mendapatkan untuk mendapatkan persamaan daripada potensial termodinamika. Kita sudah mendapatkan persamaan untuk energi dalam. Kita turunkan dari energi dalam. Oke, energi dalam, dimana kita sudah mendapati Q sama dengan TDS dikurang PdP, ya. DU sama dengan TDS dikurang PdP, ya. Ini kita sudah tahu sejak lama persamaan nih. DU sama dengan TDS dikurang PdP, ya. Ini kita tulis dalam bentuk sederhana saja, ya, karena bisa saja ini ditambah nanti dengan mu dn, ya, kita tambah dengan mu dn, tapi itu tidak akan mengalami perubahan, maka kita abaikan dulu sekarang. Oke, sekarang kita transformasi persamaan ini, ya. Jadi U ini variabel bebasnya S, V, kita transformasi dia misalnya kepada entalpi S, tekanan, ya. Kita gunakan saja prinsip transformasi Legendre ini tadi, ya. Ini kalau Y kita ganti dengan W, ya. Sekarang kita lihat sama nih, ini X, ya, ini X nya berarti sama nih, ya. Berarti sekarang Y kita ganti dengan W, ya. Jadi Y diganti dengan W nya. Kalau ini kan tetap tidak mengalami perubahan, ini juga sama, ya, tidak berubah. Yang berubah adalah ini komponen Y nya yang mengalami perubahan. Berarti kita bisa menggunakan persamaan nih, G sama dengan F dikurang W, ya kan. G sama dengan F dikurang WY. Oke, apa F nya? F nya adalah fungsi yang hasil fungsi yang kita transformasi, H, kan, H ini, ya, ini kan hasilnya. Berarti ganti G dengan H. Apa F nya? F nya fungsi dasarnya, fungsi asalnya apa di sini? Fungsinya adalah U kurang, ya, dikurang WY, ya. Sekarang kita lihat dari persamaan ini biar mudah, ya. Kita data dulu, ya. Kalau kita bawa ke persamaan yang tadi, persamaan ini F, Y, berarti F kita apa sekarang? U. F kita adalah U,
ya. Lalu X kita apa? X kita adalah S, ya, S, ya. Jadi kita ingin mentransformasi X, Y kan. Oke, F kita adalah U, kita ingin mentransformasi U menjadi H. Berarti F kita adalah U, kemudian X kita adalah S, ya. Bisa dari sini, ini ketahuan juga. Di sini juga sudah ada ditulis. X sama dengan S, berarti U sama dengan do F do X ketika Y konstan kan. Do F do U per do S, do U per do S ketika Y nya konstan, ya. Do F per do U ketika Y nya konstan, ya. Ketika Y kita konstan, apa hasilnya? Dari sini kelihatan nih, do F per do X ketika konstan, hasilnya adalah, jadi ini sama dengan do F do U bagi do X, S kan, do S ketika Y nya konstan. Y nya dari sini V ketika V nya konstan, sama dengan ketika ini konstan, berarti nilai ini 0 kan. Berarti sama dengan apa? Tunggu, ketika V nya konstan berarti sama dengan, ya ketika V nya konstan ini sama dengan 0, berarti tinggal T kan. Jadi do U per do S kan sama dengan T. Oke. Kemudian Y, ingat kita fungsi kita Y, Y kita apa sekarang? Y kita adalah ini ya, V, berarti W kita do F per do Y ketika X nya konstan sama dengan F nya apa tadi? U, ingat ya, do U dibagi do Y, do V ketika S nya konstan sama dengan apa? Kalau ini konstan, ini 0 dia, do U per do V sama dengan minus tekanan. Oke. Sekarang kita kembali ke sini, ke bagian ini. Jadi G sama dengan F dikurang WY. G nya adalah H, F nya adalah U. W kita adalah minus tekanan, Y kita adalah V. Oke, bagus. Sama dengan H ditambah F, U ditambah VV. Inilah transformasinya. Dari energi dalam kita transformasi dengan mengganti Y nya dengan konjugatnya, maka kita mendapati H sama dengan U ditambah VV. Dan kita bisa juga mendapatkan bentuk diferensialnya. Ini kan baru G. Sekarang DG sama dengan ada tadi di sini. Ini ya, U dx dikurang Y dw. U dx dikurang Y dw. DG, G nya apa? H. G nya kan nih ya, H, berarti DH sama dengan U nih, dari sini U kita adalah T, X kita adalah S, dx ganti X nya dengan S, ds dikurang Y V dw nih ya, dw berarti min dv. Oke,
Berarti kita dapatkan DH sama dengan TDS ditambah VDP. Bagus. Oke, itulah persamaan transformasi daripada energi dalam. Kita transformasi dengan mengganti Y-nya menjadi konjugat, kita mendapatkan entalpi. Persamaan daripada entalpi yaitu H sama dengan U ditambah PP sama dengan, atau dalam bentuk diferensial, DH sama dengan TDS ditambah dengan PdP. Oke, jadi mudah sekali sebetulnya. Kalau kita tidak ingin mengingat persamaan daripada potensial termodinamika, maka kita bisa menggunakan transformasi Legendre untuk menurunkannya dari persamaan energi dalam. Sekarang Anda coba, ya, Anda coba untuk dari U S, V, Anda coba turunkan untuk mendapatkan fungsi GIF, ya, fungsi GIF itu T, tekanan, ya. Kalau diperhatikan dari persamaan ini, ya, kalau diperhatikan dari persamaan ini dua variabelnya tidak ada yang sama, ya. S diganti dengan T, V diganti dengan tekanan, ya, tidak ada yang sama, berarti dua variabel nih. Jadi kalau tadi kan kita kan punya fungsi fx, ya. Tadi yang pertama kasusnya Y ganti W, ya, tadi, ya. Sekarang nih X nya juga nih dengan U, ya. Nah, jadi G sama dengan F dikurang UX dikurang WY, karena tidak hanya Y yang diganti tapi U nya juga nih, atau X nya juga kan. Berarti ini persamaan transformasi kita. Lalu dalam bentuk diferensial, DG sama dengan DF dikurang UDX tambah XDU dikurang WDY tambah YDW. Lalu masukkan DF dari persamaan sebelumnya, UDX tambah WDY, ini, ya, persamaan daripada DF, UDX tambah WDY, UDX tambah WDY. Oke, kita masukkan tanda minusnya, UDX XDU kurang WDY kurang YDW. Oke, WDY coba perhatikan mana yang bisa kita delete. WDY ini bisa, ya, bisa. UDX bisa, apalagi habis, ya. Oke, jadi DG sama dengan min XDU dikurang YDW. Oke, ini dia dalam bentuk diferensialnya. Oke, sekarang kita coba mentransformasi. Tadi ini persamaan asal kita dari energi dalam, ya, dari energi dalam. Kita transformasi G sama dengan F. Kita inginnya G kita adalah GIF, ya, G besar sama dengan F kita adalah U, ya, sama dengan sebelah tadi, ya. Tinggal ambil ini, ya, kita ambil ini nih, kita udah tulis di sini. F kita adalah U
dikurang U kecil kita, UX adalah T, ini ya, X nya S, TS ya, dikurang WY. W kita adalah min P, Y nya volume, WY min P kali volume. Oke, berarti ini persamaan kita, U ditambah VV dikurang TS. U ditambah VV apa tadi? Adalah entalpi ya. Jadi ini persamaan daripada fungsi Gibbs, energi Gibbs ya. U tambah PV dikurang TS. Oke, sekarang bentuk diferensialnya dG kecil, dG besar min X du, min X kita S, du nya T, min X du, min S dt kalau begitu ya, min S dt kurang Y kita ini V Y d W kita minus tekanan min P, min V min dP. Oke, sama dengan min S dt ditambah V dP. Ini adalah dG ya, itu adalah dG min S dt tambah V dP. Jadi kita sudah punya berapa potensial termodinamika? Sudah punya 3. Ada satu yang belum, yaitu apa itu? Satu lagi, yaitu fungsi Helmholtz ya. Tinggal satu, yaitu fungsi Helmholtz ya. Jadi untuk Helmholtz silakan Anda coba. Jadi Helmholtz ya, F dalam kurung T, V ya. Ini kan simple, ini asalnya dari U tadi kan, U, S, V. Berarti apa yang dirubah sekarang? Ini tetap kan ya, Y nya tetap nih, berarti X, U ya, X nya nih yang mengalami perubahan, diganti dengan konjugatnya ya. Oke, jadi oleh karena itu persamaan ini silakan Anda lanjutkan ya, sehingga nanti kita mendapati 4 ya, mendapatkan 4 persamaan daripada 4 persamaan daripada potensial termodinamika ya. Jadi U, S, V, kemudian apa tadi lagi, H, S, P sama dengan U ditambah VV, kemudian yang sudah kita dapatkan tadi G ya, G T koma V sama dengan U dikurang TS ditambah VV atau sama dengan H dikurang TS ya. F T, V sama dengan U dikurang TS ya, atau dalam bentuk diferensialnya, dalam bentuk diferensialnya DU sama dengan TDS dikurang VDV ya, kemudian DH sama dengan
TDF ditambah P dV kemudian dG sama dengan apa lagi, min S dt tambah VdV ya tadi ya. Ya, lalu dF min S dt, dF min S dt dikurang P dV. Oke, ini semuanya bisa kita dapatkan dengan menggunakan transformasi Legendre ya, dengan menggunakan transformasi Legendre. Oke, dahulu ketika kita mempelajari tentang entalpi, kita sebetulnya pada waktu itu sudah memahami ya apa sih yang dimaksud dengan entalpi. Secara istilah kadang ini kan disebut dengan heat content, atau sering juga orang menyebut sebagai total ya, semacam energi total ya, ada juga mungkin orang menyebut demikian. Namun dahulu kita sudah memberikan definisi yang mungkin lebih mudah kita pahami, atau penjelasan yang lebih mudah kita pahami, bahwa entalpi di sini ini kan adalah U ditambah PV ya. Jadi apa sih sebetulnya entalpi secara fisiknya? Yaitu besarnya energi yang kita butuhkan untuk membuat sebuah sistem. Jadi besarnya energi yang kita butuhkan untuk membuat sebuah sistem plus besarnya usaha yang dibutuhkan untuk membuat ruangan daripada sistem itu. Jadi kalau misalnya ya, kalau boleh kita menggunakan analogi yang ada di buku, di mana di situ dibuat gambar semacam sebuah boneka. Misalnya kita buat sebuah boneka, maka besarnya energi untuk membuat boneka itu adalah energi dalam atau U ini. Lalu boneka itu kita ingin menempatkannya ya di dalam sebuah ruangan, di mana ruangan itu masih terisi oleh misalnya atmosfer. Lalu kita ingin memindahkan materi yang mengisi ruangan itu sehingga bisa ditempati oleh boneka yang kita bikin, maka itu besarnya usahanya adalah tekanan dikali dengan volume. Nah, jadi oleh karena itu entalpi adalah besarnya energi yang kita butuhkan untuk membuat sebuah sistem plus besarnya energi atau usaha yang dibutuhkan untuk membuat ruangannya. Ya. Sekarang kalau misalnya kita berada di lingkungan, di dalam lingkungan ini itu kan sudah ada energi yang bisa kita sudah ada energi kan di dalam lingkungan ini ya, sudah ada energi sendiri ya yang bisa kita dapatkan ya, yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau misalnya kita untuk membuat sebuah sistem plus ruangan untuknya, total energinya adalah U ditambah PP. Tapi sekarang sudah ada energi lain yang ada di lingkungan itu sendiri, yaitu besarnya adalah minus TS ya, minus TS. Maka besarnya entalpi dikurang dengan TS ya, dikurang dengan energi yang dapat kita ambil dari lingkungan, ini yang kita sebut dia dengan fungsi give ya, fungsi give. Sedangkan besarnya energi untuk membuat sebuah sistem dikurangi dengan energi yang mungkin kita dapatkan dari lingkungan, ini kita sebut dia dengan fungsi Helmholtz ya. Jadi itu makna secara fisik daripada empat persamaan energi daripada potensial termodinamika ini.
untuk memudahkan ya, untuk memudahkan mengingat persamaan ini, sering sekali orang membuat diagram ya, sering sekali dibuat diagram. Jadi di sini U, kemudian H, F, G ya, sering sekali dibuat begini, dimana di sini adalah minus TS, di sini adalah tambah atau positif PP. Maka dari sini kita bisa mendapatkan keempat fungsi yang ini. Sebetulnya kita bisa mendapatkannya dari sini. Berarti F sama dengan, dari sini mulainya ya, dari U mulainya, F sama dengan U dikurang TS, karena panah TS ke sini ya, karena F di sini, U dikurang TS. Oke ya, sama ya. Lalu G U dikurang TS ke sini kan, ini tambah PP. Sekarang H dari U sama dengan U ditambah PP. Itu mudah ya. Yang jelas kalau ingat letak setiap energi ini di dalam kotak ini, maka Anda bisa mendapatkan 4 persamaan energi ini dengan sangat mudah sekali ya. Jadi hal yang sama juga bisa kita dapatkan dengan menggunakan untuk untuk bentuk diferensialnya ya. Ini juga bisa kita gunakan diagram. Sering sekali diagramnya orang menyebutnya diagramnya ini macam-macam ya. Ada yang menyebutnya diagram konik ya, karena nama orang yang menginisiasi. Kemudian ada juga orang menulis diagram VFD, VUS. Nah, ada juga orang yang menulis namanya ini. Terlepas dari depan nama ini, kita bisa juga menggunakan diagram segi 4 untuk memudahkan kita mendapatkan bentuk diferensial daripada potensial termodinamika ya, untuk mengingatnya. Jadi fungsi daripada variabel keadaan itu ada di sudut-sudutnya, termasuk juga fungsi konjugatnya. Oke ya, kita coba. Oke, kita punya variabel V, kemudian apa lagi, T, tekanan, S. Oke. Atau bisa juga Anda mulai U, kemudian F, kemudian H, kemudian G ya. Jadi sisi sebelah kiri itu adalah U, F, G, H, dan yang di sudut-sudutnya adalah variabelnya, variabel bebasnya ya. Coba perhatikan, F itu V dengan T. F variabel bebasnya ya, variabel bebas daripada F itu V dengan T nih. U, DS, DV, berarti S dan V, VS ya, dan seterusnya ya. Oke, sekarang perhatikan, ini diagonal, panahnya ke sini. Ini diagonal, panahnya ke sini. Panahnya ya, ini panah penting nih. Oke,
sekarang kita ambil contoh kasus ya, bagaimana cara menggunakannya. Misalnya kita ingin mendapatkan persamaan diferensial daripada fungsi GIF G, diferensialnya ya, berarti dg. Lalu perhatikan di sisi G ada apa saja, ada T dan P, berarti dt dan dv. Lalu perhatikan T di diagonalnya ada apa? Ada S, tapi panahnya berlawanan kan, panah arah ke sini, ternyata S nya sini, berarti negatif ya, minus S, minus S. Lalu P ada volume tapi searah, berarti positif tuh, tambah PdV. Jadi dg sama dengan minus SDT minus SDT ditambah VdP ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini juga untuk menjadi pengingat ya, untuk menjadi pengingat daripada bentuk diferensial daripada potensi 4 persamaan energi yang kita sebut dia dengan potensi termodinamika. Oke, kemudian kita lihat sedikit tentang persamaan Maxwell ya. Persamaan Maxwell sebetulnya tidak memiliki penjelasan khusus ya berkaitan dengan proses yang ada di persamaan ini, tapi persamaan Maxwell itu sangat berguna ya, sangat penting, karena persamaan Maxwell ini memberikan hubungan daripada besaran-besaran yang bisa diukur dengan besaran-besaran yang tidak bisa atau sulit diukur ya. Jadi persamaan Maxwell. Jadi dari potensial termodinamika tadi kita bisa mendapatkan persamaan Maxwell. Ini menghubungkan measurable quantities ya, besaran yang bisa kita ukur dengan besaran yang tidak bisa kita ukur atau sulit kita untuk mengukurnya ya. Jadi cannot menghubungkannya dengan besaran yang cannot be measure atau difficult to measure. Oke, ini untuk menurunkan persamaan Maxwell ini caranya sederhana saja, caranya menggunakan prinsip diferensial kembali ya. Jadi misalnya kita punya fungsi Z x y, maka dz sama dengan dou z per dou x, y konstan ya, dx ditambah dou z dy x konstan dy. Nah, kan begitu saja nih. Lalu ini kita misalkan dengan m yang bagian nih, berarti ini m dx ditambah ini mungkin dengan n d. Lalu kalau kita diferensialkan m ini, kita diferensialkan terhadap y ya, jadi kita diferensialkan dou m, kita diferensialkan terhadap dou y di mana x nya konstan, maka itu sama saja dengan kita mendiferensialkan n terhadap dou x di mana y nya konstan ya. Jadi kalau dou m kita diferensialkan terhadap y ya, ini kita diferensialkan ini terhadap di mana x nya konstan, itu akan sama dengan dou m kita diferensialkan terhadap x
di mana I-nya konstan, ya. Jadi inilah yang menghasilkan persamaan yang kita sebut nanti dia dengan persamaan daripada persamaan Maxwell. Kita lihat contohnya. DU misalnya. DU sama dengan tadi T ds dikurang V dP. Oke ya, sekarang kita bawa nih persamaan nih. Kita gunakan persamaan nih di sini ya. Berarti M kita apa sekarang? M kita adalah T, N kita adalah P, ya. Jadi dari sini kita bisa mendapati persamaan do T dibagi do Y do V, ya. Do V ini lihat aja nih, ini kan ini. Nah, kan gitu ya, do Y do V. Pada X konstan, X nya adalah S, ini sama dia dengan do N, ya. Do N min P, min do P per do X do S. Pada saat Y nya konstan, Y nya adalah volume, jadi sama dia. Jadi do T per do V, S nya konstan sama dengan minus do P per do S, V nya konstan, ya. Jadi do T per do V pada S nya konstan sama dengan minus do V per do S, ya, pada volume konstan. Kemudian hal yang sama untuk DH itu kan juga TDS ditambah V dV, ya. Jadi dengan menggunakan ini, perhatikan ya, M kita T ini, ya. Jadi do T per do V, S nya konstan sama dengan do V per do S pada tekanan konstan, ya. Jadi M nya ini, N nya adalah volume, ya. Lihat atasnya do T do N do T do N, ya. Jadi simpel aja ya, ini do T do N, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, lalu konstan ini, ya. Hal yang sama untuk do F min apa lagi, min S dt dikurang P dV. Berarti min do S, ya, min do S per do V pada T nya konstan sama dengan minus do V per do T, ya, do T pada volumenya konstan. Atau minnya hilang, ya, boleh aja, karena sebagian buku menghilangkan nih karena sama-sama minus. Hal yang sama juga untuk DG, ya. Untuk DG min SDT tambah PDP, ya. Ini dalam bentuk persamaan Maxwell-nya berarti do S min do S, ya, min do S min do S per do P pada P konstan sama dengan do V per do T pada tekanan konstan. Persamaan ini
ini semuanya kita sebut dengan persamaan Maxwell, ya. Kita sebut dia dengan persamaan Maxwell. Di persamaan ini sangat luar biasa, ya. Walaupun tidak ada menjelaskan tidak ada menggambarkan sebuah proses daripada termodinamika secara spesifik, tetapi hubungan ini mempertahankan sebuah keadaan kesetimbangan daripada sistem hidrostatik dan tidak menggambarkan kesetimbangan daripada sistem, tetapi persamaan ini memberikan manfaat yang sangat besar karena persamaan ini menghubungkan antara besaran yang bisa kita ukur dengan besaran yang tidak bisa kita mengukurnya. Jadi itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Jadi contohnya ini misalnya do S per do V, ini setara dia dengan do V do T tekanan, ya, konstan. Ini kan semua ini bisa dengan mudah kita untuk melakukan pengukuran, gitu ya. Jadi ini kelebihan daripada hubungan atau persamaan daripada persamaan Maxwell ini. Jadi oleh karena itu hendaklah kita memahami daripada persamaan ini sehingga ke depan kita akan mudah memahami konsep-konsep yang ada berkaitan dengan reaksi potensial termodinamika dan reaksi kimia yang ada di dalam bab 5 daripada buku Schroeder, ya, di dalam buku Schroeder. Oke, persamaan ini sebetulnya masih mungkin untuk ditulis dalam bentuk lain, ya. Misalnya yang bagian ini, misalnya ini, ya, kita ambil satu saja, ya, yang lain nanti akan dicoba dilanjutkan. Jadi kalau kita ambil satu yang pertama tadi, itu kan DU TDS kurang PdP, DU TDS dikurang PdP, ya. Lalu bentuk untuk ini, ya, ini kan do T, ya, dari sini, ya, do T do V, S nya konstan, ini sama dengan do T do S pada B nya konstan, ya kan, seperti itu. Ini bisa kita tulis dalam bentuk lain, ya, bisa kita tulis dalam bentuk yang lain sebetulnya kalau kita diferensialkan sekali lagi, ya. Jadi tadi kan kita memiliki persamaan dz sama dengan m dx ditambah n dy, ya. Atau ini kan tadi asalnya do z do x pada y konstan dx ditambah do z do y pada x konstan dy, ya. Sekarang do z do x ini itu kan m, ya, kita diferensialkan terhadap y, jadi d do z do x, ya, y, demikian, ya. Pada x nya konstan, ini kan sama dia dengan do m
do Y sama ya, ini kan M kan, pada X konstan. Ini akan sama dengan do N, do X dan Y konstan. Atau ini ya, kita diferensialkan terhadap yang ini, kita diferensialkan terhadap X, ini sama dengan do X dia do Z do X Y do X Y do Z do Y, sorry, do Z do Y X gitu ya. Nah, ini kurungnya, Y-nya konstan, sama kan, sama. Maka oleh karena itu persamaan ini bisa kita tulis nih, kita ambil aja salah satu, mau ini hasilnya pasti sama. Oke ya, do per do Y, do per do Y, apa Y nya? Ini ya, kelihatan nih dari sini, dari sini ya, ini kan M dx dikurang ditambah N dy. Oke, do dy, do v ya, do v dalam kurung do z per do x y x. Oke, z kita u kan, do z do x berarti do u dibagi do x. Do x kita apa? X nya do s. Nah, ini ya. Jadi ini bisa kita tulis do 2 kali do v do s. Ini sama dengan ini ya. Jadi ini juga kita sebut dia dengan persamaan Maxwell ya, persamaan Maxwell. Jadi ininya pindah ke bawah ya, yang bagian atasnya kita ganti dia dengan U ya, dengan U. Oke, kemudian kalau itu adalah untuk energi apa namanya, untuk energi dalam. Kalau misalnya give ya, give itu kan Maxwell-nya tadi, Maxwell give ya, give itu kan tadi minus do s do apa tadi, do p ya, do pt sama dengan do v per do t pada p kan. Nah, kan gini. Jadi atasnya apa? Give, bawahnya ini. Nah, gitu ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya untuk fungsi-fungsi yang lain. Nah, jadi itu penjelasan berkaitan dengan potensial termodinamika dalam kaitannya dengan persamaan Maxwell dan asalnya dari transformasi Legendre ya. Ini diturunkan dengan
tanpa melibatkan potensial kimia. Untuk unsur kimia seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal ya, kita tinggal ditambah saja ya. Misalnya ini ya, ini tambah mu dn, semuanya tambah mu dn, tambah mu dn, tambah mu, dan seterusnya ya. Baik, demikian penjelasan untuk perkuliahan kali ini. Besok insyaallah dalam pertemuan lain kita akan mengulang atau mengulas ya sebagian hal yang ada di bagian ini berkaitan dengan potensial termodinamika dalam perspektif yang mengikuti apa yang ada di buku Schroeder dan slide yang sudah ada di e-learning. Demikian, terima kasih, semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pada chat room yang ada di komen yang ada di YouTube ini, atau juga bisa melalui grup WhatsApp. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.